bagaimana pelaksanaan jalan sidang, bagaimana hakim dan jaksa dan kemudian berjalan bagaimana nantinya. Nah, kemudian saya hanya mengingatkan saja berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga menurut asumsi saya, apabila hakim ataupun jaksa penuntut melaksanakan segala keputusan ini karena ketipan orang atau karena pesanan-pesanan, maka hakim menganggap bahwa Tuhannya adalah orang yang memberikan pesanan atau orang yang memengaruhinya, bukan Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah makna dari peradilan adalah mencari keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga pertanggungjawaban keputusan tuntutan jaksa maupun keputusan hakim itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya hanya mengingatkan itu saja, dan saya yakin terlihat Pak Hakim orang-orangnya yang beriman bertakwa. Mudah-mudahan segala keputusan dan segala fakta peradilan tidak dipengaruhi apapun juga, karena hakim yakin bahwa keputusan itu akan bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih ya. Ada berapa? Siapa namanya? Apa yang harus saya persiapkan? Saya hanya menonton saja. Ya, ya. Sudah, selamat laksanakan puasa saya. Kan untuk kita keberatan atau kita akan ajukan eksepsi. Mungkin tadi dengar ya, kita akan mengajukan eksepsi. Dan kita minta waktu 2 minggu ya, tapi tanggal 4 supaya ada kesempatan. Ya kan? Dan tadi banyak keluhan yang kami lontarkan. Karena begini, kami ajukan dengan alasan tadi itu, yaitu untuk memberi kesempatan pada keluarga dan pengacaranya berkonsultasi. Jadi dihadirkan ini bukan hanya untuk supaya terbukanya masalah ini terang benerang, karena ini kan material ya, perbuatan yang harus dibuktikan secara material. Tapi agar persidangan ini terlihat komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama. Yang kedua, karena akses untuk menemui terdakwa di tahanan itu sulit, oleh sebab itu kami minta kebijakan hakim untuk menghadirkan dalam persidangan agar dalam sela-sela itu dia bisa komunikasi dengan lawyernya maupun dengan keluarga. Itu aja. Dan hakim akan mempertimbangkan. Oke. Misalnya bisa tidak. Ya, saya pikir kalau hakimnya itu menerima dengan lapang dada dan alasan kami itu juga diterima dengan masuk akal, saya yakin akan dikabulkan. Untuk kondisi kesehatan pasiennya sendiri, Pak Saganda sehat walafiat, tegar, dan dia siap menghadapi ini semua. berarti Karena saya katakan berkali-kali beliau ini adalah pejuang, kontribusinya terhadap negara luar biasa, termasuk reformasi, ya kan? Karena beliau ini tokoh reformasi, ya kan? Dan beliau bukan kaleng-kaleng, benar-benar beliau itu pejuang. berarti semua dakwaan pengacara Ya, kita uji apakah ini bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Karena pasal yang kebencian itu tidak ada. Yang ada hanya masalah kebohongan. Bohong itu hakim tidak boleh mengambil kewenangan Tuhan yang menyatakan orang itu bohong atau tidak. Orang kalau menyatakan salah, seandainya salah, apakah dia harus bisa dihukum? Kan tidak ada aturan orang ngomong salah dihukum seandainya, apalagi benar. Jadi kita uji, kenapa kan kita masukkan ke Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang HAM? Karena masalahnya ini adalah masalah kemanusiaan, masalah konstitusi, bahwa dia menyampaikan pendapat itu sesuai dengan konstitusi. Oke, makasih Pak. Oke, makasih Pak. Sidang kapan berikutnya Pak? Tanggal 4, jam 10. Minta kontak. Mudah-mudahan beliau dihadirkan. Minta kontaknya. Atau 350. Benar Abdullah Al-Fatih.
mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio hadir di Pengadilan Negeri Depok, Cilodong, Jawa Barat pada Kamis 8 April 2021. Kedatangan Gatot Nurmantio dalam rangka menyaksikan sidang lanjutan kasus ujaran kebencian dengan terdakwa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Syahganda Nainggolan. Dalam sidang hari ini, agendanya yaitu pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa. Gatot Nurmantio yang datang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna hitam tampak duduk di deretan kursi depan ruang sidang. Ia mengikuti proses sidang dari awal hingga akhir. Usai persidangan, Gatot menuturkan dirinya hanya mengingatkan kepada majelis hakim dan jaksa yang terlibat dalam persidangan tersebut bahwa mereka harus ingat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Saya hanya mengingatkan saja tentang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kata Gatot di Pengadilan Negeri Depok Kamis 8 April 2021. Apabila hakim maupun jaksa melaksanakan segala putusan-putusannya karena titipan orang atau pesanan-pesanan, maka mereka menganggap bahwa Tuhannya adalah orang yang memberikan pesanan tersebut, bukan Tuhan yang Maha Esa. Menurut Gatot, itulah makna dari undang-undang sehingga pertanggungjawaban keputusan hakim dan jaksa bukan pada masyarakat, tapi pada Tuhan yang Maha Esa. Meski begitu, Gatot yakin majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang menyidangkan Syahganda adalah orang-orang yang beriman. Saya hanya mengingatkan itu saja. Saya yakin jaksa dan hakim adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, kata Gatot. Mudah-mudahan segala putusan berdasarkan fakta peradilan, tidak dipengaruhi apapun juga, karena putusan itu akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, jaksa penuntut umum Syahnan Tanjung mengatakan terdakwa Syahganda Nainggolan terbukti memenuhi unsur pelanggaran perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong atau hoax. Pernyataan ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, seperti dari keterangan saksi, keterangan ahli, hingga bukti-bukti surat serta keterangan. Dengan demikian, JPU menuntut terdakwa Syahganda Nainggolan dengan 6 tahun penjara, kata Syahnan Tanjung. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Kamis 1 April 2021. Selanjutnya, sidang akan kembali digelar Kamis dengan agenda pledoi nota pembelaan yang disampaikan terdakwa dan kuasa hukumnya. Bagaimana pelaksanaan sidang, hakim dan jaksa dan sidang berjalan bagaimana nantinya. Nah, kemudian saya hanya mengingatkan saja berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga menurut asumsi saya, apabila hakim dan jaksa penuntut melaksanakan segala keputusan itu karena titipan orang atau karena pesanan-pesanan, maka hakim menganggap bahwa Tuhannya adalah orang yang memberikan pesanan tersebut atau orang yang memengaruhinya, bukan Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah makna dari peradilan adalah mencari keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga pertanggungjawaban keputusan tuntutan jaksa maupun keputusan hakim itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya hanya mengingatkan itu saja, dan saya yakin pada bahwa hakim orang-orang yang beriman bertakwa
Mudah-mudahan segala keputusan dan segala fakta pengadilan tidak dipengaruhi apapun juga, karena para hakim yakin bahwa keputusan itu akan bertanggung jawab pada pihak mereka. Terima kasih ya. Ada persiapan? Gimana? Apa yang harus saya persiapkan? Saya hanya menonton saja. Ya? Ya. Tidak, selamat melaksanakan ibadah puasa semuanya.